jaringannya longgar, ya. Dan kalau mukosa dan submukosa ada, muskulasi mukosa yang tipis, lapisan otot tipis bermanfaat untuk menilai adanya invasi karsinoma atau tidak. Oke, jadi ini muskulasi propia, lapisan otot tebal yang memiliki kolon atau usus dia tahan, ya. Jadi kalau muskulasi patokannya muskulasi propia, kita tidak perlu tambah diskusi, ya. Jadi kita tidak perlu kalkulasi ataupun namanya yang sesuai efeknya. Di sini ada lihat nih, permukaannya adalah epitel, kelenjarnya berbentuk donat atau bundar, ini juga ada epitel. Marah. Kita lihat, ya. Ini harus apa ini, ya? Harus apa? Kondisi ya. Ini kita lihat, kalau Anda dekatkan dengan besaran lebih tinggi, akan terlihat epitel permukaannya lebih jelas, ya. Kemudian ini pada mukosa susunannya teratur, artinya tidak ada distorsi, ya. Ada epitel melapisi kolumnar yang melapisi kelenjar, epitelnya kolumnar bersergoblet. Sergoblet itu apa? Menghasilkan musim. Dia bukan humus, ya. Tidak. Kalau berdiri itu kayak humus, ya. Kalau humus tidak, ya. Jadi kalau ada feses, lalu di sini lewat, fesesnya akan mudah turun. Kalau sedang terjadi peradangan, sergobletnya akan berkurang. Jadi nanti feses tertahan. Jadi konstipasi, apalagi kalau makannya banyak, tidak berserat. Bahaya, ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua ada muskulasi propia, ya. Ini banyak, ya, muskulasi mukosa, lapisan otot tipis, ini pembuluh darah di submukosa, ya. Jadi kalau adanya invasi, maka di sini tersorobek muskulasi mukosa, ya. Oke, itu yang untuk usus besar, ya. Tapi di usus kecil atau intestin, dia hanya berfili bedanya. Punya fili itu berabsorpsi. Jadi makanan-makanan yang sudah dilembutin, sudah masuk zat ini itu, ya, kemudian diserap pakai fili. Kalau sudah dilepas sisanya feses, sisa metabolisme, ini merupakan tempat sisa makanan yang sudah tidak terpakai, makanya tidak perlu diserap kecuali air dan yang semacamnya. Kalau kurang dikeluarin air, kalau lebih diambil airnya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat ini lagi, ya. Sekarang kita lihat kepentingannya, ya, di sediaan kita. Kita lihatkan dulu. Ada lihat di sini epitel yang benar normal itu, ya, jejeran barisan epitel kolumnarnya itu rapi, tidak berdempet. Karena tadi ada yang pengertian, ya. Karena histologinya mungkin tidak menjadi perhatian, ya. Nah, kalau Anda besarkan ini, selalu ada sel goblet setelah beberapa sel epitel kolumnar, ya. Selalu ada sel goblet setelah beberapa sel epitel kolumnar di permukaan ataupun di kelenjar, ya. Jadi adanya sel goblet merupakan penanda dia normal. Tapi kalau di gaster beda, ya. Di gaster itu normalnya tidak ada sel goblet. Kalau ada sel goblet disebut tetap asal-asal. Artinya dia radangnya sudah lanjut, mau menjadi dispasi. Tapi di sini beda. Tapi saya tidak ambil gaster, ya. Oke, ya. Di sini Anda perlu lihat untuk membandingkan adenoma dan adenoma. Kita ngambil di kolom soalnya, ya. Ini kalau lihat mukosanya epitel permukaan, ada di mana ini, di sini di mana, gitu, ya. Oke, ya. Ini sudah kita pelajari. Sekarang kita
kolumner ya, tidak displasi ya, jadi berderetnya teratur ya, ketinggian teratur, kemudian ada selalu sel doblet ya, setiap beberapa sel ya, dikoleksi di permukaan. Tadi kan sudah kita lihat ya, epitel pada permukaan kolon atau intestin ya, bedanya intestin dan kolon, ada pilih pada intestin. Sekarang kita melihat polip atau adenoma. Sekarang saya tanya, beda polip adenoma apa tadi? Ada displasi. Ya. Adenoma ada displasinya. Polip ya misalnya no. Bentuknya bisa kayak pohon beringin yang penting bertangkai, ya. Bisa kayak jari-jari yang tidak ada tangkainya, kayak timun yang tidak ada tangkainya. Jadi ini contoh bentuk polipoid, ya, polipoid. Nanti ada lihat dari foto sendiri, nanti ada tangkai sebenarnya. Tapi ini karena alat potongan jadi seperti ini ya, kayak seperti melayang, padahal ada tangkainya ya. Kita lihat di sini. Pertama kita tidak ada praktikum polip, nggak ada. Supaya ada tidak bingung ya. Jadi kita melihat adanya displasi di epitel permukaan dan kelenjar, ya. Kemudian tadi ingat ya, adenoma itu dia bentuknya polipoid dari mukosa, ya. Tidak ada di submukosa, nggak ada ya. Nggak boleh dia menembus muscularis mukosa karena dia belum ganas, tapi dia precancer, ya. Ya. Oke ya, jadi kita lihat sekarang. Ini bentuk dari polipoid seperti bertangkai, coba lihat. Ini polip, mukosa, semuanya juga polip ya. Nah, kita lihat di sini, ini pangkalnya yang datar tadi, tapi karena terjadi radang berkelanjutan sering terjadi polipoid. Ini tangkainya. Jadi bentuknya menjulang ke atas ya, seperti pohon beringin. Nah, kita sekarang pakai pembesaran ini yang lebih tinggi untuk melihat ada displasi atau enggak? Ya, kita lihat. Nah, contohnya ini ya. Kalau Anda lihat epitel ini sepertinya normal. Yang ini normal, ini mulai hitam, artinya kemungkinan ini sudah ada displasi ringan ya. Ini lebih jelas. Ini juga ya. Jadi kita lihat di permukaan ya. Mulai dari permukaan bagaimana? Ini permukaan ya. Permukaan dari polipoid tadi epitelnya terlihat spaghetti ya, namanya pseudostratified. Itu adalah tanda displasi. Karena makin rapat makin membentuk ya, itu kan? Dan ini displasi ringan, ini displasi sedang. Kalau seluruhnya seperti rapat, seluruh ketinggian dari pada ini, nah ini displasi keras namanya. Ini sudah seluruh sampai ketinggian. Karena makin ringan dan makin tinggi itu tergantung jumlah sel yang mengalami proliferasi. Jadi makanya displasi polaritas sampai keras, tapi dia tetap tidak bentuk karsinoma yang menembus muscularis mucosa. Kalau sudah masuk mucosa, dia harus proteksi lapisan tipis otot tadi disebut adenokarsinoma inflamasi. Jadi di sini hanya bentuk polipoid epitelnya
udah jadi polip baru normal perlu diwaspadai. Oke ya. Jadi tadi pertanyaan apa yang tadi di tes? Apa beda polip dengan adenoma? Bedanya displasi epikal. Oke ya. Bedanya adanya displasi epikal ada dan tidak. Bentuknya bisa sama kan? Kalau hanya ini adenoma bukan. Kita lihat dengan jadi si dokter yang kirim berikan ke kita untuk melihat ada displasi atau enggak. Kalau ada displasi, oke, itu polip adenoma tambah adenoma. Tapi kalau ada displasi, ini polip rada, ya. Oke, jadi kita lihat di sini displasi. Tapi ada perlu lihat nih di pembesaran 4 polip ya. Nah, ini ya. Kelihatannya displasi di permukaan epitel, displasi di kelenjar. Nanti displasi makin banyak, si sel membrannya akan hilang. Makanya pada yang ada di karsinoma nggak ada sel membran. Ini perjalanan itu ya masih terus ya. Oke ya, jadi itu intinya. Nah sekarang Anda melihat di sini pada adenoma ya. Kita sekarang beralih ke karsinoma ya. Oke ya, nanti kita lihat. Nanti istilah dari kolom juga yang harus Anda cari dulu adalah jaringan kolom yang normal dulu, mukosa normal. Jadi saya potongkan di sini dari mukosa normal, lama-lama yang berubah menjadi displasi, lama-lama menjadi ada namanya. Coba kita lihat. Nanti Anda cari daerah yang seperti ini. Nah, ini normal. Ini normal. Coba perhatikan nanti cari daerah seperti ini. Ini adalah saya potong dari perbatasan yang normal berbatasan dengan adenoma. Tapi nanti di sini ada daerah berbatasan di mana perubahannya menjadi displasi. Apa yang tidak ada nomornya? Coba perhatikan. Ini normal ini. Ini mukosa. Ini lapisan muscularis mukosa. Ini submukosa. Ini otot muscularis propria. Normal ya. Ya, walaupun permukaannya erosi tapi dia bicara selapis kolumnar besar goblet di permukaan maupun di kelenjar ya. Kita telusuri ya. Tapi radang terjadi nih, radang terjadi. Jadi supaya ada makna ada letak. Kita lihat, tuh ya, belum ada yang. Nah di sini sudah ada mulai perubahan ini. Nah ini ada kelihatan ada displasi ya. Kita ada bertiga. Ya, tapi belum terlihat ada di permukaan ya. Terus, perhatikan di sini. Di submukosa, pembuluh darah banyak isi yang seperti merah-merah ini adalah eritrosit ya, mengisi pembuluh darah
Dia sudah jadi adenocarcinoma karsinoma sering dia bergabung. Ya, jadi sering bergabung menjadi adenocarcinoma yang invasif. Apa syarat invasif tadi? Menembus muskularitas yang tipis itu ya. Kalau propia lebih tebal ya, ingat ya, dia lebih bawah lagi. Ukurannya beda. Kalau muskulasi itu lebih tebal. Tapi ini untuk menjadi adenocarcinoma dia menembus muskularitas. Dan nanti ada boleh tanya ke kita ya. Nah ini ada sebagian seperti ini. Jadi kalau di sini ada yang pembuluh darah, kenapa terjadi inflasi? Ada bisa main di lobby. Oh masuk di sini. Saya bedanya ya. Satu mereka masuk di sini, masuk di inflasi pembuluh darah. Darahnya ke organ, leher, paru, tulang. Kalau pembuluh limfatik nanti bedakan seperti ini, tapi tidak ada sel carrying. Larinya ke gereja tetap. Transaksinya ke hati. Oke, kalau yang pembuluh darah transaksi ke organ, gereja limfatik ke hati. Ya. Oke. Pertanyaan tadi diberikan apa? Asal selnya apa? Sel adenocarcinoma selnya apa? Atau epikal juga boleh. Ya, selalu kena. Strukturnya apa? Kenapa disebut adeno? Berbentuk lengket. Belas kadang-kadang dia berpatunya disebut adeno. Nanti saya tanya nanti letaknya di mana? Letaknya dia. Bacaannya ya. Apakah hebat atau yang penting ada. Enggak ya, sudah kalian nanti sampai sini. Tidak ada. Ya. Oke, jadi tadi kita sudah lihat dengan rasa epithel dan adenoma itu pada epithel ya. Sekarang kita lihat tumor pada sel stroma atau ya. Oke ya. Berarti kalau kita lihat di panduan Anda bisa melihat makrosel itu dia muncul berbentuk nodul ya. Nodul berbatas rendah di submukosa. Yang paling sering seperti itu. Karena di mukosa banyaknya adalah kelenjar dan sel rendang. Jadi seringnya adalah bentuk dari epithel. Tapi kalau dari submukosa bahkan sampai otot, tumor yang muncul merupakan sel yang berbentuk atau sel stroma. Ya. Asalnya dari mana sih kalau bis Inggrisnya? Sel interstisial tajam, tajam misalnya. Kalau nggak pakai ginjal, interstisialnya bukan pakai ginjal itu ada salahnya aja. Jadi ginjal banyak yang cerita. Kalau ginjal benar nggak? Kalau interstisial kolon, jadi cara membuktikannya bukan dengan hanya kalau interstisial ya, dia pakai data ini. Oke, kita lihat. Ya, gis ya. Jadi gis yang saya dapat dari tapi yang sering kita diberikan adalah tumornya sudah tertentu karena dia berbatas tegas, sering dikirim bentuknya nodul ya. Jadi diambil dari submukosa dan nodul tegas diambil bentuknya seperti ini. Anda jangan salah lihat ya, beda dengan yang tadi ya. Kita seperti dulu dengan berusaha cepat ya. Jadi kita berusaha tahun ini berusaha dengan baik, jadi nanti kita lihat di sini sekeliling dulu dengan perbesar Pak ya. Biasanya dia berbatas ya, berbatas dulu ya. Tapi
adenoma tadi. Kalau adenoma tadi berasal dari epitel ya, membentuk displasi pada epitel permukaan dan kelenjar. Kalau ini Anda lihat, ada daerah gelap terang ya, yang relatif tidak teratur ya. Oke ya. Kemudian kita harus lihat dengan pembesaran yang lebih tinggi. GIS itu singkatannya apa? Gastrointestinal stroma tumor. Jadi asal saya dari Tumor, stroma. asal saya tumornya dari intestinal atau stroma. Iya, stroma. Lokasi utamanya di Gaster. iya kan, gaster dan. Tapi kalau dibilang yang lain, kolon ya ada Oke, kita lihat besaran lebih tinggi ya. Nah, perlu diketahui dia karena seluler bentuknya beda dari epitel, dia sering membentuk pola juga. Kalau adenokarsinoma bentuk pola kelenjar atau glandular ya. Kalau dia ini sering membentuk seperti stroma. Dan kalau kita bilang dengan perbandingan mirip tikar ya, tikar zaman dulu dia tikarnya dari garis ya. Karena sel stromal itu atau sel interstisial itu selnya berinti memanjang ya, disebut spindle. Disebut spindle karena ujungnya lancip ya, ujungnya lancip. Tapi kadang-kadang disebut mirip epiteloid ya, epiteloid karena sel itu berada sebenarnya di antara daerah lapisan otot sebenarnya ya, di ausbach ya, di ausbach. Jadi dia muncul bisa berbentuk sel stromal berbentuk spindle, bisa berbentuk epiteloid. Tapi lebih banyak berbentuk spindle. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Pertama bedanya dengan yang epitel tumor itu, kalau epitel tumor berbatas tegas antara satu epitel dan epitel lain, dan kemudian sebetulnya jelas ya, kelenjar ataupun dia berpadu. Kalau ini tidak. Anda lihat rumput ya, rumput Hitler. Pertama khasnya intinya memanjang-manjang. Ada yang berbentuk spindle, ada yang berbentuk epiteloid atau campuran ya. Nah ini kalau yang seperti ini, kita lihat bentuk spindle dulu ya, kayak seperti ini ya, panjang ya. Ya, panjang. Ini lancip, ini agak tumpul ya. Ini lancip, ini agak tumpul ya. Kalau agak tumpul, lebih Anda bisa lihat itu mirip ya, epiteloid. Tetapi biasanya ini kartotoman ya. Jadi daerah ini sebenarnya daerah yang lebih banyak sel tumor dari GIS berbentuk spindle ya. Oke ya. Tapi kalau ada bentuk epiteloid, ujungnya tidak lancip ya, tapi mirip serutu ya atau rokok ya. Cuman dia epiteloid itu disebut epiteloid karena dia mirip epitelis ya. Tapi perhatikan perbedaannya ya. Intinya memanjang, beda dengan yang berasal dari epitel. Kecuali displasinya ya. Anda lihat yang adenokarsinoma itu dia intinya agak bundar ataupun bentuk bermacam-macam, tapi agak gemuk gitu ya. Kromatnya asal kalau ini dia memanjang, kromatnya lebih merata, kemudian anak ini juga bervariasi ya. Tapi lebih banyak tidak terlihat ya. Anda lihat ya seperti ini. Belum ya. Nanti perhatikan dengan grafik mandiri. Nah ini daerah potongan. Jadi daerah ini kalau dipotong, yang ini itu membelahnya begini, arahnya begini, akan terlihat seperti ini. Oke ya. Jadi kalau dari ini dipotong enggak yang kelihatan ujungnya kan. Ini nanti akan telusuri dari GIS ini seperti ini. Jadi kalau keganasannya biasanya dari rumah ukuran ekosistem itu ada yang ada pemperhatian tadi ya. Kemudian ada lihat
Udara ada di suku kosa. Yang mengalami dilatasi, ada isi darah yang progresif, ya. Kemudian ada yang di bawah suku ini darah dilatasi dan isi darah atau progresif macam-macam derajatnya, ya. Tapi kalau di anal di bawahnya ya dari bagian epidel yang dalam dari yang ini, ya. Ini ya, adalah darah yang Ada di dentitis. Kalau
normalnya epithel yang berlapisi epithel apa? Selapis kemudian ada liang karena menyebabkan batu sehingga asalnya susah karena suara lain sangat mual dan lain-lainnya itu akhirnya empedunya akan tertahan ya tertahan di dalam saluran yang berbentuk lenjer tadi akibatnya akan terjadi proses radang ya proses radang ini sering berulang ya. Sekarang saya tanya pada hidrolysis kronik biasanya terjadi di dalam dari apa? Di kuadrat makanan apa yang mempengaruhi? Lemak. Karena makanan berlemak diemulsifikasi oleh bedu. Jadi kita tiap makan berlemak, bedunya bekerja. Tapi jika terjadi sumbatan, itu menyebabkan reaksinya ada reaksi radang yang sering berkelanjutan, menyebabkan sebagian kelenjarnya atrofi, bahkan fibrosis, sehingga ada bagian kelenjar yang mengalami adaptasi, dilatasi atau memanjang. Ya, sampai bisa dilihat di lapisan tumpah disebut sinus apa? Sinus rokitasi cok terlihat di lapisan otot ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini pada peradangan kandung pedu ya. Yang dulu ya. Pada peradangan kandung pedu itu sering terjadi adanya sebutan radang di mukosa sampai lapisan di dalam ya, tetapi biasanya lebih sering sebutannya ringan dan sedang saja. Cuma dia berulang ya. Jadi tergantung dari faktor kambuhan. Jika terjadi kambuhan yang cukup berat, kadang-kadang mukosanya itu epitelnya atau mukosanya bisa erosif sampai ulcerasinya, bahkan kalau bisa terjadi perdarahan ya. Nah, pada kekambuhan tadi menyebabkan kelenjar-kelenjar sebagian atrofi ya, atrofi, dan sebagian lagi itu beradaptasi menjadi berdilatasi ya. Dia ada atrofi, kemudian jarang kita temukan kelenjar di sini, kemudian yang lain yang normal dia akan berdilatasi karena perut tadi tidak bisa keluar dengan mudah, ada sumbatan ya. Akibatnya ini bisa kita temukan adanya rokitasi astok sebagai lanjutan dari kelenjar tadi di lapisan otot. Kita lihat di sini ya. Itu kekerasannya. Nah ini contohnya ya. Ini ada di lapisan otot. Ini ada sinus rokitasi astok. Kita lihat. Yang mirip dari saluran cerna. Daerah di mana intinya memanjang ya. Jadi kalau otot polos di saluran cerna itu inti memanjang seperti kumparan atau cerutu ya. Ini lapisan otot muscularis proprianya ya. Kemudian ini arah ke mukosa di atas. Kita lihat dulu di atas ke mukosa, kemudian mukosa kita lihat melalui peradangan. Dan di antara ini kelihatan ada yang menjorok dilatasi kelenjar sampai terlihat di bagian antara otot. Ini disebut rokitasi astok. Adanya di lapisan otot ya. Jadi ini menjadi clue untuk diagnosis oleh sistitis kronik.
Kemudian kalau sudah mengalami seperti ini, biasanya diterapi dengan apa bentuk terapinya? Lalu dulu apa? Biasanya diterapi dengan anti pembentuk komponen batunya tadi ya. Misalkan sering bentuknya dari kolesterol ya, sehingga diberikan obat anti untuk mengurangi pembentukan batu seperti itu ya. Kemudian dijaga makanannya ya. Kemudian kita dapat sering, kalau sudah sering kamu akan dipotong itu bentuknya seperti ini ya. Dan kalau misalkan ini Anda lihat proses radang itu seperti di saluran cerna, bisa mengalami displasi juga ya. Jadi kadang-kadang bisa displasi dalam permukaan kemudian kelenjar, kadang-kadang dia kalau kasusnya berlanjut bisa menjadi tumor jadi adeno. Tapi yang menjadi fokus pembahasan kita adalah di sini radang pada polycystic stroke. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi ada 5 pembahasan. Nanti Anda lihat lagi ya. Kemudian praktik mandiri silakan bertanya ke pengampu yang ada di sini. Kemudian kalau bisa Anda bikin dokumennya ya, masih di foto atau gimana ya. Oh ya, nanti mungkin ada lagi bisa. Ya. Oh ya, yang berkas tadi nanti saya lakukan nilai. Nanti Anda bisa lihat nilainya pada orang ini ya, boleh jadi, nggak boleh lihat nilai orang. Ya. Oke, begitu silakan dalam praktik mandiri. Lihat japnya saya banyak banget 105 orang mau ngejar.